Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tim promotor, tim pembahas, dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran berkenaan dengan promosi doktor Saudari Dedeh Rosmaniar Sofia, saya buka. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya akan membacakan tata tertib sidang promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Tata tertib acara sidang promosi doktor Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Hadirin yang hadir secara daring, selama sidang berlangsung tidak diperkenankan mengaktifkan audio pada aplikasi Zoom meetingnya, terkecuali yang dipersilahkan untuk berbicara. 3. Hadirin yang hadir secara luring pada lokasi sidang, selama sidang berlangsung tidak diperkenankan menerima atau melakukan panggilan telepon genggam. Pada kondisi yang benar-benar darurat, telepon genggam dapat menerima pesan singkat, tetapi dalam posisi nada tidak aktif. 4. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan ruangan sidang ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon tugas untuk bisa mempersilahkan promovenda masuk ruang sidang. Baik, promovenda sudah siap pada posisinya. Saya persilahkan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovenda menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim pembahas, representasi guru besar Universitas Padjadjaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Dedeh Rosmaniar Sofia yang terdiri dari saya sendiri, Profesor Dr. Eng Madijoni MSD sebagai ketua, Profesor Sunardi SSI MSI PhD sebagai anggota, Dr. Dadan Sumiarsa MSI sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar, usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan akan diadakan sidang promosi doktor ini. Kami berharap Saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor secara bersama-sama. Kemudian kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan dan guna laksana pada kehidupan kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus dilahirkan di Bandung 22 Oktober 1970. Promovendus menikah tahun 1993 dengan suami Insinyur Abdi Rama Agrarevo MM dan dikaruniai 5 anak: Imania Tami Sabrina, Utari Madani Jaidah, Intan Taskia Binuari, Prameswari Prita Mumtaz, dan Iliana Aini Talisa, serta
satu menantu, Aryo Yuda Nugraha, dan satu cucu, Nazelia Davira Alodi. Promopindus menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1994 di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S2 tahun 1999 di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Promopindus terdapat sebagai mahasiswa S3 pada program studi doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran pada tahun 2018. Pada tahun 2015, Promopindus diangkat sebagai tenaga pengajar di Prodi Teknik Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Al-Ghifari sampai sekarang. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Tim Promotor. Saudara Promopindus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudari telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilahkan Promopenda menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudari bisa menyampaikan secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, juga terima kasih kepada promotor, oponen, dan guru besar, juga kepada hadirin semua. Judul daripada disertasi saya yaitu pengolahan limbah cair tekstil menggunakan teknologi oksidasi ultra fine bubble. Daftar isi, di sini ada pendahuluan mengenai premis, kerangka pemikiran, hipotesis, metode dan hasil penelitian, hasil hipotesis dan simpulan dan saran. Latar belakang. Industri tekstil sebagai penyumbang tenaga kerja dan devisa yang cukup besar untuk Indonesia, tetapi di sisi lain industri tekstil ini juga mengakibatkan pencemaran lingkungan karena mengeluarkan limbah cair yang cukup tinggi parameter baku mutu lingkungan. Sesuai dengan peraturan lingkungan hidup dan kehutanan itu nomor 16 Men LHK Setjen Kum 142019. Perkembangan teknologi pengolahan limbah cair industri tekstil ini dimulai dari tahun 95, di mana teknologi ini biasa menggunakan proses konvensional, yaitu menggunakan koagulasi, flokulasi, karbon aktif, atau oksidasi kimia konvensional. Mulai tahun 2010, teknologi pengolahan limbah cair ini beralih ke teknologi flotasi dengan sistem DAF, yaitu dissolved air flotation. Dan tahun 2019, teknologi nano mulai digunakan di segala bidang. Nah, untuk ultra fine bubble ini mulai dikembangkan di mendegradasi warna. Di sini kita lihat perkembangan daripada IOP atau Advanced Oxidation Process. Di sini mulai dari klasifikasinya dari menggunakan chemical, photochemical, electrochemical, dan sonochemical, dan other IOP. Dilihat dari klasifikasi menggunakan ultrafine bubble ini belum digunakan. Ultrafine bubble itu adalah suatu bubble yang berukuran di bawah 500 nano. Itu antara 10 min 3. Di sini terlihat bahwa perbedaan antara larutan yang mengandung nano dengan yang tidak. Kalau yang mengandung nano, kalau kita lihat, kita senterkan sinar
sinar infrared itu akan diteruskan. Kalau tidak ada nanonya, tidak ada nanobubble, itu tidak akan diteruskan. Ultrafine bubble ini bisa menghasilkan suatu ROS, itu reaction oxidant species, di mana nanti akan menghasilkan ROS ini yang akan membantu atau bekerja sebagai pendegradasi. Di sini terlihat bahwa peran dari nanobubble itu dari mulai degradasi sampai flotasi. Di sini juga terlihat bahwa setelah mulai degradasi kita lakukan koagulasi dan flokulasi. Nah, setelah dilakukan koagulasi dan flokulasi, ini nanobubble pun berperan di dalam proses flotasi. Dari hasil penelitian pendahuluan dan latar belakang, maka ultrafine bubble ini belum diaplikasikan pada pengolahan limbah cair tekstil. Adapun pertanyaan penelitian adalah, apakah ultrafine bubble koagulan dan gabungan ultrafine bubble koagulan dapat mendegradasi dan demineralisasi limbah cair tekstil? Apakah ultrafine bubble dapat mengurangi dosis koagulan dan flokulan pada proses flotasi setelah degradasi dan demineralisasi limbah cair tekstil? Bagaimana mekanisme ultrafine bubble dalam proses degradasi dan demineralisasi zat warna tekstil? Berapa biaya operasional, benefit dan investasi dalam pengolahan limbah cair tekstil bila menggunakan teknologi ultrafine bubble? Tujuan penelitian adalah ultrafine bubble koagulan dan gabungan ultrafine bubble koagulan dapat mendegradasi dan demineralisasi limbah cair tekstil. Koagulan dan flokulan dapat lebih efektif dengan menggunakan ultrafine bubble juga pada proses flotasi setelah degradasi dan demineralisasi. Mekanisme ultrafine bubble dalam proses degradasi dan demineralisasi zat warna tekstil. Biaya operasional, benefit dan investasi dalam pengolahan limbah cair tekstil yang menggunakan teknologi ultrafine bubble. Manfaat daripada penelitian dari aspek teoritis adalah menemukan konsep keilmuan baru pada metode ultrafine bubble sebagai salah satu metode advanced oxidation process dalam degradasi dan demineralisasi zat warna limbah cair tekstil. Aspek praktis itu memberikan informasi mengenai efektivitas teknologi ultrafine bubble sebagai agen degradasi dan demineralisasi zat warna, memanfaatkan keunggulan ultrafine bubble dalam pemisahan zat warna tekstil yang telah terdegradasi dan terdemineralisasi melalui proses flotasi. Teknologi ultrafine bubble sebagai teknologi yang efektif dan efisien dalam pengolahan limbah cair industri tekstil. Hipotesis: gabungan ultrafine bubble dan koagulan dapat mendegradasi dan mendemineralisasi limbah cair tekstil serta zat warna tekstil dengan menghasilkan reaktif oksigen spesies. Penggunaan ultrafine bubble pada saat proses flotasi setelah degradasi dan demineralisasi akan mengefektifkan koagulan dan flokulan. Mekanisme ultrafine bubble limbah cair tekstil dalam proses degradasi dan demineralisasi zat warna tekstil. Penggunaan ultrafine bubble dapat meningkatkan benefit, menurunkan biaya operasional dan investasi dalam pengolahan limbah cair tekstil menggunakan teknologi ultrafine bubble. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini kita bagi menjadi 4 tahap. Pada tahap pertama itu kita menggunakan generator dan larutan zat warna tekstil berwarna hitam atau black dyes. Pada tahap kedua itu kita menggunakan disk diffuser dengan yang diolah adalah zat warna tekstil berwarna merah atau red dyes. Pada tahap 3 yaitu kita mengolah menggunakan disk diffuser dan reaktor kontinu. Tadi pada tahap 2 menggunakan reaktor batch, dan pada tahap 3 menggunakan limbah cair tekstil. Pada tahap keempat kita baru menganalisis biaya operasional yang difokuskan ke biaya investasi pengolahan limbah menggunakan ultrafine bubble dan biaya operasional listrik dan pemakaian bahan kimia. Lokasi penelitian ini dilakukan di Functional Powder University Center of Excellence Finder, Universitas Pajajaran, Jalan Insinyur Soekarno, kilometer 21, Jatinangor, Sumedang.
Jawa Barat, Indonesia. Hasil dan simpulan. Pada tahap 1, itu dengan tujuan membuktikan bahwa ultrafine bubble menghasilkan ROS dapat digunakan untuk pengolahan limbah cair tekstil dan zat warna tekstil dengan metode IOP. Metode yang digunakan adalah kita memvariasikan beberapa konsentrasi koagulan berdasarkan parameter turbidity, TDS, pH, dan EC, maka menghasilkan konsentrasi optimumnya pada 600 ppm dapat meningkatkan turbidity sebesar 523,37% dibandingkan dengan larutan black test tanpa UFBS. Pada tahap 2, itu membuktikan bahwa ultrafine bubble dapat diaplikasikan pada pengolahan zat warna tekstil reaktif merah melalui mekanisme proses degradasi dan demineralisasi zat warna. Metode ini mencakup dari mulai memvariasikan laju alir udara, karena ini menggunakan diffuser, jadi kita memvariasikan laju udara, memvariasikan konsentrasi koagulan, juga kita juga dengan waktu bubbling. Berdasarkan laju alir, dilihat dari PSA-nya, zeta potensial, ORP, hasil FTIR dan XRF, hasilnya adalah kondisi optimum dengan menggunakan FBS adalah pada laju alir udara 3 liter per menit dengan konsentrasi koagulan 50 ppm dan waktu bubbling 120 menit. Stabilitas DO yang disebabkan FBS secara terus-menerus menghasilkan ROS akan menghasilkan ROS terus-menerus yang dapat digunakan untuk degradasi. Pewarna zat tekstil bisa didegradasi dengan adanya ROS. Interaksi koagulan dan UFBS secara sinergis memungkinkan proses degradasi dan demineralisasi pewarna limbah tekstil. Kondisi tersebut menyebabkan larutan pewarna Navacron Ruby S3B atau di sini red dyes atau zat warna merah dapat terdegradasi, mengalami demineralisasi, flotasi dan sedimentasi sehingga skala warna PTCO menurun sebesar 45%. Pada tahap 3, tujuannya untuk membuktikan bahwa ultrafine bubble dapat dihasilkan untuk pengolahan limbah cair industri tekstil, itu menggunakan reaktor kontinu dan sampel itu langsung dari limbah cair tekstil. Metode penelitian pada tahap ketiga ini adalah mulai dari karakterisasi limbah, karakterisasi diffuser dalam air dan limbah tekstil, penentuan KLE dan SOTE, efek hydraulic retention time limbah pada proses degradasi dan demineralisasi, penentuan HRT dan debit influent beban pencemar, efek koagulan dan flokulan pada flotasi sedimentasi limbah tekstil setelah proses degradasi dan demineralisasi. Hasilnya, laju alir udara yang digunakan adalah 3 liter per menit, laju alir limbah yang digunakan adalah 85 liter per menit, koagulan dan flokulan yang digunakan adalah 500 ppm dan flokulan 0,02 ppm. Terjadi proses degradasi dan demineralisasi, terjadi proses flotasi dan sedimentasi. Penelitian tahap ketiga menunjukkan pengolahan limbah cair tekstil menggunakan teknologi UFBS dapat mengurangi skala warna PTCO sebesar 81,27%, pengurangan TSS sebesar 78,15% dan peningkatan COD sebesar 10,71%. Pada tahap keempat kita menghitung mengenai cost benefit analisisnya, bahwa ini kita asumsikan kita dari sebuah industri tekstil dengan asumsi lahan menggunakan yang sudah ada dan menggunakan sumber daya yang sudah ada untuk proses koagulasi, flokulasi, flotasi dan sedimentasi menggunakan sarana pengolahan limbah existing. Di sini terlihat bahwa total biaya investasi adalah sekitar 16.910.217.000. Untuk biaya operasional, untuk bahan kimia, itu apabila menggunakan teknologi konvensional, yaitu sebesar Rp127.218.600 per hari.
Apabila menggunakan teknologi oksidasi ultrafine bubble, biaya operasionalnya adalah untuk bahan kimianya 21.633.048 rupiah. Ditambah dengan karena ini menggunakan diffuser, menggunakan pompa dan kompresor, berarti ada biaya listrik. Maka untuk biaya listriknya adalah 6.737.300 rupiah. Jadi total biaya operasional bahan kimia dan listrik menggunakan ultrafine bubble adalah 28.370 rupiah, 1.348 rupiah per hari. Hasilnya pada tahap keempat, hasil analisa biaya dan benefit menggunakan teknologi oksidasi UFBS untuk debit limbah 450 meter kubik per jam. Biaya investasinya adalah 16.910.270.000, sedangkan biaya operasional teknologi konvensional dan teknologi oksidasi masing-masing sebesar 127.218.600 rupiah dan 21.633.048 rupiah. Dari penghematan biaya operasional sebesar 98.842.252 per hari, maka investasi akan mencapai break-even point dalam waktu 5,7 bulan. Hasil hipotesis. Gabungan ultrafine bubble dan koagulan dapat mendegradasi dan mendemineralisasi limbah cair tekstil serta zat warna tekstil dengan menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Maka hipotesis yang pertama dapat diterima. Penggunaan ultrafine bubble pada saat proses flotasi setelah degradasi dan demineralisasi akan mengefektifkan koagulan dan flokulan, maka hipotesis yang kedua dapat diterima. Mekanisme ultrafine bubble limbah cair tekstil dalam proses degradasi dan demineralisasi zat warna tekstil, maka hipotesis ketiga dapat diterima. Penggunaan ultrafine bubble dapat meningkatkan benefit dan menurunkan biaya operasional dalam pengolahan limbah cair tekstil menggunakan teknologi ultrafine bubble, maka hipotesis yang keempat dapat diterima. Kesimpulan, gabungan ultrafine bubble dan koagulan dapat mendegradasi dan mendemineralisasi limbah cair tekstil dengan didapatkan PTCO removal sebesar 81,27%, total suspended solid removal sebesar 78,15%, dan chemical oxygen demand mengalami peningkatan sebesar 10,71%. Ultrafine bubble dapat meningkatkan efektivitas koagulan flokulan. Hal ini disebabkan oleh interaksi sinergis antara ultrafine bubble dan koagulan, sehingga penggunaan konsentrasi koagulan flokulan lebih sedikit dan pengurangan zat warna bisa terjadi tanpa penambahan bahan kimia. Hal ini terlihat dari meningkatnya turbidity sebesar 523,37% dibandingkan dengan larutan black dyes tanpa UFBS. Pada tahap kedua, pada konsentrasi koagulan yang optimum pada larutan pewarna red dyes menggunakan ultrafine bubble itu sebesar 50 ppm, sedangkan larutan navacron atau red dyes tanpa ultrafine bubble itu sebesar 150 ppm. Ultrafine bubble berhasil menurunkan nilai PTCO sebesar 45% dengan waktu bubbling 120 menit. Pada tahap ketiga, limbah tanpa UFBS konsentrasi koagulan optimum sebesar 700 ppm dan konsentrasi flokulan sebesar 1,5 ppm. Sedangkan limbah menggunakan UFBS konsentrasi koagulan optimum yang digunakan adalah 500 ppm dan flokulan sebesar 0,02 ppm. Penggunaan advanced oxidation process dengan ultrafine bubble yang menghasilkan reaktif oksigen spesies akan mendegradasi dan mendemineralisasi sehingga koagulan dan flokulan dapat lebih efektif, juga proses flositasi dan sedimentasi pada proses pengolahan zat warna tekstil. Pada industri tekstil, PT X biaya operasional menggunakan teknologi konvensional sebesar 127.218.600 rupiah per hari. Apabila menggunakan teknologi oksigen ultrafine bubble, biaya operasional sebesar 28.370.348 rupiah per hari. Jadi biaya operasional yang dapat dihemat sebesar 98.848.252 rupiah per hari. Biaya investasi untuk pengolahan limbah
industri tekstil dengan debit 453 meter kubik per jam menggunakan teknologi oksidasi ultrafine bubble sebesar 16 miliar 918.217 ribu rupiah. Biaya penghematan digunakan untuk pengambilan investasi maka break-even point selama 5,7 bulan. Saran, diffuser yang digunakan bisa menghasilkan ultrafine bubble yang stabil, mampu digunakan pada tekanan tinggi, mudah pemasangan maupun perawatan untuk di skala industri, biaya yang lebih ekonomis dan dapat digunakan untuk berbagai jenis limbah. Optimalisasi setiap proses dengan pemisahan reaktor degradasi, tangki koagulasi flokulasi, tangki sedimentasi, dan reaktor flotasi. Skill up perlu dilakukan untuk skala industri berdasarkan parameter utama hasil penelitian seperti ukuran dan distribusi ultrafine bubble. Demikian, saya ucapkan terima kasih presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim oponen ahli atau penguji apakah dapat menerima presentasi dari saudara Promovendus dengan melanjutkan sidang ini. Terima kasih. Selanjutnya, dengan telah diterimanya presentasi saudari, maka menjadi tugas saudari untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Untuk berikutnya saya persilahkan Profesor Dr. Imade Joni selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara Promovendus. Silakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Promovendus karena sudah sampai pada tahap akhir ya dari proses studi doktor. Saya ingin menanyakan beberapa temuan-temuan kebaruan yang akan berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan, bukan dari tadi kan bukti-bukti untuk menjawab hipotesis tidak, tapi dari yang sudah diteliti, kira-kira kontribusi ilmiah pengembangannya secara umum itu apa yang bisa dipromosikan ke depan terhadap penggunaan ultrafine bubble, khususnya untuk tekstil. Itu yang pertama. Terus kedua, dari temuan tadi, hal-hal apa yang mungkin dikembangkan sehingga ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap proses pengolahan limbah tekstil maupun yang lain secara umum. Terima kasih. Terima kasih kepada promotor Prof. Imade Joni. Secara ilmiah penggunaan UFBS ini akan berkontribusi terutama mengenai salah satu penemuan untuk di bagian sebagai oxidation proses, karena dengan menggunakan UFBS ini tidak perlu menggunakan bahan kimia seperti untuk menghilangkan warna yang memang sampai saat ini barangnya masih impor dan cukup mahal. Sehingga tadi sudah dilihat juga dari hasil analisa cost benefitnya bahwa dengan menggunakan ultrafine bubble ini maka biaya operasional ini akan turun biaya operasionalnya. Untuk hal-hal yang perlu dikembangkan itu salah satunya adalah ultrafine bubble ini bisa diaplikasikan untuk jenis-jenis limbah yang lain atau juga di bidang keilmuan yang lain, dan ini juga kita bisa kembangkan juga untuk di dalam proses gitu, bukan hanya untuk di limbah. Ini terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan selanjutnya kepada Profesor Sunardi, PhD, selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Sudah di Promovendus, selamat ya. Sudah masuk ke tahap akhir, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita di Doktor Ilmu Lingkungan itu biasanya diajarkan pendekatan-pendekatan yang multidisiplin ya.
bukan monodisiplin, termasuk di dalam menyelesaikan persoalan limbah tekstil. Nah, yang saudara gunakan di sini kan pendekatannya monodisiplin, artinya dari sisi teknik saja ya. Nah, saya ingin tahu, sekalipun ini hasilnya bagus gitu, seberapa besar atau seberapa kuat teknik ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan limbah tekstil yang ada di Bandung maupun di dunia sebenarnya, kan ini keilmuannya universal ya. Itu mungkin yang perlu dijawab. Kemudian yang kedua, sebagai sarjana atau ilmuwan ilmu lingkungan ya, selain menggunakan pendekatan teknis ini, kira-kira pendekatan apa lagi yang saudara bisa rekomendasikan untuk menyelesaikan persoalan limbah tekstil? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada promotor Prof. Sunardi. Pendekatan tadi memang kebanyakan kita lihat sebagai ilmu spesifik, tetapi kita juga tadi bisa kita lihat juga kita menghitung biaya operasional itu dampaknya adalah kemampuan daripada industri bisa mengolah limbahnya, di mana yang kita tahu sampai sekarang masih banyak industri-industri yang memang industri tekstil khususnya yang belum bisa mengolah limbah dengan baik, karena salah satunya adalah juga memang biaya operasionalnya juga tinggi gitu. Terus juga kalau untuk pendekatan-pendekatannya selain dari teknis itu memang kita ada ekonomi dan sosial. Untuk salah satu benefit daripada pengolahan limbah dengan UFBS adalah di mana nano atau ultrafine bubble ini akan terus mengikuti influence yang akan masuk ke lingkungan, dan di lingkungan ultrafine bubble ini bisa menjaga terjadinya penggabungan kembali warna-warna, zat warna terutama. Jadi selama ini banyak terjadi pada saat keluar effluent dari industri itu sudah memenuhi baku mutu, tetapi di kilometer 1 kilometer gitu ya, itu warnanya bisa kembali lagi gitu ya. Nah, dengan adanya ultrafine bubble ini kita harapkan itu tidak bisa terjadi, karena ultrafine bubble ini tidak mudah dia keluar dari perairan, dia akan mengikuti terus effluent tersebut. Ini itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan selanjutnya Bapak Dr. Dadan Sumiarsa MSI selaku tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ketua atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan ya selamat ya buat Ibu Dede atas keberhasilan sampai ke sidang terbuka ini. Ada beberapa ini ya yang pertanyaan yang harus diklarifikasikan dan diyakinkan gitu ya. Tadi mekanisme ultrafine bubble ini bisa mendukung mendemineralisasi, ya. Oke. Tahapan itu sebenarnya mekanismenya itu mendemineralisasi dulu atau mendegradasi dulu. Ini terutama di limbah ya, di limbah cair gitu ya. Nah, kemudian bukan kalau kita istilah mendemineralisasi itu berarti ada beberapa parameter yang harus kita lihat ya keberhasilannya menurunkan ogam atau melakukan katuan-katuan yang lain lah. Tapi misalnya saudara nanti diperlihatkan apa yang bisa mendukung itu. Oke, yang satu itu. Yang kedua tadi disarankan ada scale up gitu ya. Tapi sebenarnya perhitungannya sudah hampir memenuhi itu kan, hampir sama dengan kondisi yang saat ini. Nah, kenapa disarankan secara scale up kemudian kalau scale up kan ukurannya kecil, tapi kalau hasil penelitian kan sudah ukurannya besar. Nah, kenapa harus nggak bisa langsung digunakan? Tadi harus disarankan untuk scale up. Terima kasih. Terima kasih kepada promotor Pak Dr. Dadan.
dalam proses mekanisme itu degradasi dulu Pak, degradasi, terus ada disosiasi, nah baru itu terjadi proses demineralisasi. Untuk proses scale up, ini maksudnya supaya ini kan masih skala lab ya Pak ya. Ini memang kita bertahap juga dari mulai yang berkapasitas 4 liter, 12 liter gitu ya. Nah, sedangkan untuk limbah-limbah industri itu rata-rata ya kebetulan yang saya ambil limbahnya itu kapasitasnya sekitar 450 meter kubik per jam gitu ya. Nah, ini memerlukan pendekatan lagi yang lebih mendekati real gitu ya, mendekati real karena kita pasti akan menyesuaikan lagi gitu ya. Jadi makanya diperlukan skill up ya. Jadi ini juga misalnya dari yang berkapasitas 4, 12, 50 atau 500 ini terus ada perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan lagi gitu. Makanya kita sarankan kenapa perlu skill up supaya lebih mendekati real lapangan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Yang itu ya. Yang tadi bisa dijelaskan tuh tentang demineralisasi indikatornya, pokoknya ada. Bisa ada datanya bahwa mendukung mendemineralisasi. Oh iya Pak. Dari hasil, oh ya, maaf Pak tadi lupa. Jadi dari hasil XRF itu terlihat bahwa ada zat mineral yaitu Fe ya, di mana Fe ini pada saat di endapan itu meningkat dibandingkan kita mengambil larutannya. Jadi itu memang berarti terlepas terus dia bisa diendapkan. Gitu. Jadi kandungan Fe-nya ini memang naik dari hasil XRF. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, apakah saudara berkenan untuk minum dulu? Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita akan beralih kepada tim pembahas. Yang pertama saya persilahkan Profesor Dr. Wawan Hermawan MS selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya juga mengucapkan selamat kepada Anda sudah di dalam proses akhir. Dari paparan yang Anda sampaikan tadi, sebagaimana dengan tujuan doktor di Universitas Pajajaran ini, Anda sudah berhasil menemukan, mengembangkan ya gagasan, kemudian mampu kelihatan juga sudah ada menyusun penelitian, tapi masih interdisiplin lah. Kemudian ada juga Anda sudah menunjukkan penelitiannya yang tepat guna ya, terkini, termaju, ultra fine bubble ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, jika ini benar-benar gitu ya diyakini bahwa hasil penelitian adalah benar-benar efektif dan efisien, tadi sudah dinyatakan bahwa ini bisa digunakan untuk limbah apapun. Saya ada keraguan nih, karena kalau limbah apapun akan berbeda gitu. Jadi sebenarnya ultra fine bubble itu efektif dan efisiennya, sebagaimana ditanyakan tadi oleh kopromotor, itu karakteristik limbah cair yang bagaimana atau limbah apa saja selain tekstil sehingga ini bisa diaplikasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ini menjadi, tadi ada di saran scale up,
saya ingin mendapatkan rencana Anda, peta jalan untuk memelihara hubungan ini, tentunya tidak dengan bidang ilmu ini. Kira-kira apa rencananya, dengan apa dan segala macam untuk sustainability atau keberlanjutan daripada temuan ini. Jangan sampai temuan ini menjadi sleeping beauty gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wawan sebagai guru representatif guru besar, bahwa tadi bahwa UFBS ini bisa digunakan untuk limbah. Tadi maksudnya itu kan bisa dikembangkan untuk limbah yang lain gitu ya. Nah jadi salah satu kenapa kita menggunakan tekstil ya, karena selama ini bahwa zat warna tekstil ini sulit terdegradasi gitu. Jadi kita harapkan dari zat yang memang sulit terdegradasi ini mungkin dengan limbah-limbah yang karakteristiknya lebih mudah didegradasi, kemungkinan ultrafine bubble ini kemungkinan besar bisa mendegradasi gitu. Untuk karakteristik limbah ultrafine bubble sebetulnya ini akan lebih luas ya, karena misalnya menggunakan teknologi biologi, misalnya menggunakan proses biologi itu lebih ke arah organik gitu ya. Tapi kalau ultrafine bubble ini bisa limbah organik, bisa limbah anorganik ya, karena selain bisa mendegradasi kan bisa mendemineralisasi gitu. Jadi lebih bisa luas dari segi karakteristik limbahnya gitu. Nah, untuk yang satu lagi tadi itu maaf Prof. Jadi pertanyaan saya yang kedua adalah, jika ini betul dianggap sebagai model yang baik, tentunya ada rencana ke depan, jangan sampai si ini tuh menjadi tidur aja nggak bermanfaat gitu. Apa rencana Anda untuk itu sebagai seorang katakanlah nanti lulus jadi doktor gitu ya? Terima kasih. Terima kasih Prof. Untuk program selanjutnya adalah tadi memang kita akan men-skill up, kita akan ke 50 liter dengan kapasitas 50 liter per jam. Terus juga kita juga akan men-skill up lagi 500 liter per jam gitu. Jadi kita dengan sudah ada sekitar 4 kapasitas itu mungkin kita bisa modelkan dan kita bisa mendapatkan pemodelan untuk limbah-limbah dengan kapasitas real dari industri. Jadi ini kita akan terus riset karena bukan hanya kapasitas tapi di situ terutama untuk diffusernya. Itu diffusernya juga kita sekarang pun di Finder sudah ada tim khusus gitu ya untuk diffuser ini. Nah, untuk ultrafine bubble ini bukan hanya dengan tekstil, mungkin di Finder juga sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian lain selain untuk limbah. Jadi ada yang dari perikanan, dari pertanian. Mungkin itu Prof. Baik, selanjutnya saya persilahkan Profesor Dr. Camelia Panatarani, SSI MSI, selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, atau bantahan-bantahan. Terima kasih Ketua Sidang yang terhormat. Tes. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Promovendus yang telah melakukan studi yang cukup panjang dan hasil studinya sudah dipublikasikan dalam jurnal Q1 yang cukup bergengsi ya. Dan itu membuktikan bahwa memang Promovendus sudah layak untuk mempertahankan disertasinya hari ini. Selama perjalanan riset tentunya hasil-hasil riset yang sangat baik dan sudah diakui, ada hal-hal yang menjadi keterbatasan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh Promovendus. Dan itu mungkin perlu ada yang diketahui bersama gitu. Bagaimana Promovendus
mengakui mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi selama riset dan bagaimana meningkatkan riset ini lebih lanjut. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah dalam riset dan teknologi, apalagi dengan aplikasi yang ada, tentunya ada tren global yang bisa mempengaruhi relevansi hasil-hasil teman-teman yang sudah diperoleh oleh Promovendus. Dan berdasarkan temuan ini, bagaimana Promovendus bisa memberikan suatu saran untuk pembuat kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Prof. Kamelia sebagai oponen. Pada saat saya penelitian, kebetulan memang pas masanya COVID ya, itu sekitar hampir 2 tahun kita sangat terganggu gitu ya dengan adanya COVID gitu ya. Jadi terutama kita juga melibatkan pihak ketiga yaitu pihak industri ya, karena kita akan mengambil bahan-bahannya dari mereka dan limbahnya dari mereka gitu ya. Jadi ya lab buka tutup gitu ya, lab buka tutup, terus kita juga mencari peralatan, mencari bahan itu juga sulit gitu ya. Terus juga kita mau mengambil limbah juga industrinya tertutup ya karena sedang COVID, malahan laboran di KHT pun meninggal karena COVID gitu ya, sehingga sempat tutup juga gitu di industrinya. Salah satu untuk mengatasi ini kita mencoba pada saat COVID ini terus melakukan review jurnal yang apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Setelah kita lebih dimatangkan secara internal, pada saat COVID sudah mulai berkurang, kita tinggal running untuk penelitian. Saran-saran dari untuk lingkungan, terutama dalam hal dari hasil penelitian ini, bahwa teknologi pengolahan limbah ini terus berkembang, dan ini juga perlu adanya sinergitas gitu ya dengan industri, sehingga mereka bisa mendapatkan teknologi yang terbaru yang mungkin bisa lebih efisien. Mungkin itu juga yang akhirnya kita tahu bahwa Citarum pun tercemar juga salah satu karena industri tekstil. Karena memang kalau kita lihat tadi bahwa seperti PTX ini sehari aja 127 juta untuk pengolahan limbah gitu ya. Itu berarti kan cukup besar gitu ya mereka untuk mengolah itu, apalagi dengan kondisi industri tekstil yang sekarang gitu ya. Nah ini mungkin perlu adanya diseminasi mungkin ya dengan pihak-pihak industri supaya mereka bisa mendapatkan teknologi terbaru yang bisa efektif dan efisien. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. TB Benito Ahmad Kurnani selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan-bantahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya saudara sudah sampai ke titik ini. Yang mudah-mudahan hasil sidang ini baik. Jadi saya masih ingin mendapatkan satu penjelasan menyangkut misalnya pada tabel 30. Bisa dibuka tabel 30-nya? Bisa gitu, saya dari pusat Pak. Tidak bisa. Ya sudah, saya bacakan saja ya. Pada ada 2 parameter yang diteliti. Di sini ada color removal dan suspended solid removal. Pada konsentrasi koagulan 500 ppm
itu menghasilkan color remover 56,4 plus minus 15,9 dan suspended solid removal adalah 90,62 plus minus 11,5. Lalu ketika konsentrasi koagulannya ditambah menjadi 700, maka color removalnya turun dari 56 menjadi 35,26. Tapi suspended solid removalnya naik dari 90 sampai 93. Nah ini saya cari-cari penjelasannya nggak ada. Ya, mohon jelaskan kepada saya mengapa hal itu terjadi. Itu saja dulu. Kenapa di konsentrasi 500 ppm ya untuk optimumnya, sedangkan pada saat di 700 kondisinya menurun gitu ya Pak ya. Nah, pada saat kita menambahkan koagulan, di sini menggunakan koagulannya itu tawas, di mana pada proses koagulasi flokulasi ini kan adanya muatan-muatan di dalam larutan. Nah, sehingga pada saat kita menambahkan koagulan yang bisa mempengaruhi muatan-muatan yang ada di dalam larutan tersebut, pada saat dosis optimum, pada saat konsentrasi optimum 500 ppm, ini akan terjadi proses koagulasi yang optimum. Pada saat kita tambahkan menjadi 700, itu terjadi perubahan lagi di dalam muatan-muatan ion di dalam larutan tersebut, sehingga malah yang terjadi adalah terjadi dispersi lagi si vlognya ini. Makanya dia kalau removal maupun TSS-nya ini dia menurun. Mungkin itu. Bahwa hasil daripada treatment ini, perlakuan ini menunjukkan kalau suspended solid removalnya ternyata naik ya, dari 90 menjadi 93%. Jadi suspended solidnya hilang sebagian besar. Tetapi untuk warna itu juga memang hilang ya. Pertanyaannya tetap mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, jadi karena di sini tadi bahwa UFBS bisa mendegradasi, jadi zat warna tekstil ini secara struktur kimianya cukup kompleks. Dengan adanya UFBS ini dan adanya ROS ini terdegradasi, dia bisa menjadi lebih kecil-kecil dan dia menjadi lebih mudah untuk dikoagulasi. Nah, sehingga karena adanya pendegradasian ini, berarti konsentrasi zat warnanya ini akan menurun, dan yang terkoagulasinya ini dia akan mengendap, ikut terdapatkan dengan prosesnya sedimentasi atau flotasi. Itu makanya TSS-nya naik. Ya. Oh ya. Selain daripada biaya itu, salah satunya adalah lebih ramah lingkungan ya untuk effluentnya, karena kita tidak menambahkan bahan kimia lagi gitu ya. Terus juga kalau misalnya secara SDM pun tidak terlalu sulit, karena kita hanya lebih ke arah penggunaan udara, hampir sama dengan biologi gitu ya. Jadi untuk dan terutama tadi bahwa
di jarak tertentu yang biasanya mereka akan mendapatkan komplain lagi ya, karena zat warnanya ini kembali gitu ya, kembali lagi muncul. Ini dengan teknologi ini bisa jadi yang namanya komplain mungkin sudah tidak lagi ya, karena mungkin sudah ada ultrafine bubble yang menjaga terjadinya penggabungan kembali. Mungkin itu. Yang perlu di gimana Pak? Ya. Oke, maksudnya ke benefitnya gitu, ya. Ya tadi benefit untuk selain daripada biaya gitu ya, selain daripada biaya tadi mungkin untuk dampak sosialnya itu juga bisa akan lebih baik. Plumbum ya, PB ya. PB mahal, termasuk mahal ya. Ya. Plumbumnya sedikit, mungkin yang banyak FE ya. Ya, ya. 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 Oh iya. Oh, ya. Baik, Terima kasih. terima kasih. Saya lanjutkan. Saya persilahkan Bapak Dr. Pramujo Widiatmoko MTech selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada Prof. Findus hingga bisa sampai ke titik ini. Dari disertasi yang disampaikan ini sudah cukup runtut dari awal, kemudian faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, kemudian hasilnya seperti apa, disampaikannya sudah runtut dan baik dan bisa diikuti, sehingga bisa terlihat manfaat dari penelitian ini. Nah, mungkin ada dua hal yang ingin kami konfirmasi lebih lanjut terkait dengan posisi teknologi ini nantinya ketika diterapkan di lapangan. Kita tahu bahwa untuk mengolah air limbah ada berbagai teknologi, mungkin teknologi flotasi, koagulasi dan sebagainya. Nah, apakah teknologi dengan ultrafine bubble ini bisa berdiri sendiri ataukah dia harus diterapkan di bagian hulu, tengah, ataukah hilir? Itu pertanyaan pertama. Kemudian terkait dengan scale up tadi sudah ditanyakan juga oleh beberapa ahli, bagaimana potensi dan kendalanya? Karena setiap teknologi pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Mungkin kelebihannya tadi sudah disampaikan, tapi apakah ada kelemahan yang membuat teknologi ini terkendala ketika nantinya diaplikasikan ke lapangan? Karena kita tahu ada scale up. Ketika melakukan proses scale up itu parameter-parameternya tidak linear, tapi kita punya opsi lain yaitu numbering up. Jadi kita buat unit yang sama tapi jumlahnya banyak, sehingga kita bisa mengurangi waktu untuk menganalisis parameter-parameter itu. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Pramujo sebagai oponen ahli. Tadi dikatakan bahwa apakah teknologi ini harus diiringi dengan proses yang lain, ya. Itu memang perlu ya, karena WFBS ini lebih
ke arah degradasi, demineralisasi, walaupun mungkin flotasi bisa gitu ya. Tapi ini tetap memerlukan bahan yang tadi seperti koagulasinya gitu ya, koagulannya masih perlu walaupun dosisnya itu kecil gitu ya, kan tadi lebih efektif. Nah, apakah diletakkannya di hulu, di tengah apa di hilir? Kalau proses degradasinya itu memang di hulu, tapi proses untuk flotasi itu kita lakukan di hilir, gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah yang dilakukan di penelitian itu kita menggunakan limbah tekstil dari hasil proses biologi. Yang tadi walaupun dari hasil proses biologi itu masih di 2.700-an ya PTCO-nya. Nah, ini sebetulnya juga salah satu rencana juga sih dengan promotor Prof. Imadu Joni, mungkin kita bisa lebih ke hulu lagi gitu. Bisa lebih ke hulu lagi, jadi sebelum ke biologi misalnya gitu ya, supaya nanti kolam biologinya kita tinggal ganti dengan diffuser gitu ya, tidak langsung dengan, karena biologi ini memerlukan waktu yang lama, kolam yang besar gitu ya, dan lebih rigid gitu ya, karena menggunakan makhluk hidup ya lebih sulit gitu ya. Nah ini untuk yang tadi kalau teknologi di lapangan, nah mengenai skill up ini memang secara potensi ini cukup bagus gitu, cukup baik karena kita sudah tadi sudah dikatakan memang parameternya juga tidak linier ya kan, jadi makanya kita perlu dilakukan skill up yang bisa lebih mendekati real, walaupun ya tadi tidak mungkin kita membuat ya dibantu dengan teknologi dengan pemodelan lah ya, mungkin nanti kita bisa mendapatkan dimensi-dimensi yang lebih mendekati. Terus mengenai kelemahan daripada ultra fine bubble ini adalah penghasil ultra fine bubble-nya ini sampai sekarang yang memproduksi diffuser ultra fine bubble mungkin baru Finder gitu ya. Jadi kemarin juga waktu kita mau membuat perhitungan cost and benefit, Prof. Sunardi memang di luaran enggak ada diffusernya, belum ada Prof. gitu kan, itu memang kami dari Finder yang langsung membuat diffusernya ya, sehingga ya salah satu kelemahannya ini masih juga sebetulnya diffusernya masih di dalam proses penelitian ya, karena untuk meng-scale up ya tadi parameternya berubah semua ya, termasuk mungkin kekuatannya atau apa dimensinya daripada diffuser juga ini akan mengikuti terus gitu ya. Mungkin ini kelemahannya karena masih ya inisiasi lah, ini baru memulai gitu. Mungkin itu saja sih. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Kami persilakan tim penguji untuk memberikan penilaian di ruang rapat. Saudari Promovendus serta para hadirin dipersilakan untuk istirahat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara tim promotor dan tim pembahas serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan Promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Baik, Saudari Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudari berdasarkan nilai-nilai yang saudari raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari seminar usulan riset, ujian naskah disertasi, publikasi jurnal internasional, penelaahan naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini. Maka kami nyatakan bahwa saudara lulus
pada program doktor dalam bidang ilmu lingkungan dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudari berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudari yang selama ini mendukung upaya-upaya dari saudari meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudari ini akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya saudari sadari bahwa gelar doktor bukan sekedar menambahkan 2 huruf di depan nama saudari, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu yang saudari tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Padjadjaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudari dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudari Dr. Dede Rosmaniar Sofia. Silahkan berdiri terlebih dulu. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan pesan dan harapan bagi Dr. Parwini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor saudara Dede Rosmaniar Sofia. Saudara Dr. Dede Rosmaniar Sofia, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi, termasuk menghadapi kondisi pandemik saat itu ya. Saudara Dr. Dede Rosmaniar Sofia, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya dalam bidang karier. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir juga tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga sampaikan kepada rekan Rektor, Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Dede Rosmaniar Sofia. Atas nama kami tim promotor, Profesor Dr. Eng.I. Marijoni MSc sebagai ketua, Profesor Sunardi SSI MSI PhD sebagai anggota, Dr. Dadan Sumiarsa MSI sebagai anggota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan juga ucapan selamat kepada Yayasan Al-Ghifari. Ada di sini hadir ketua pendiri dan juga rektor beserta jajaran wakil rektor Universitas Al-Ghifari dan juga para dekan yang hari ini hadir. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan sebelum sidang ini saya tutup, saya persilahkan Dr. Dede Rosmaniar Sofia menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudari pada Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran program studi Doktor Ilmu Lingkungan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini saya dapat menyelesaikan program Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Padjadjaran. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim promotor Prof. Dr. N. Imadu Joni, MSc, Prof. Sunardi, MSI, PhD, dan Dr. Dedan Sumiarsa, MSI, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat dalam melaksanakan penelitian, penyusunan, penulisan disertasi, dan publikasi naskah ilmiah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Imadu Joni, MSc, atas bantuan biaya studi, penelitian yang cukup mahal ini, mengikuti seminar internasional dan publikasi. Kami ucapkan terima kasih kepada tim oponen, Prof. Dr. Kamelia Panatarani, SSI, MSI, Dr. Insinyur TB Benito Ahmad Kurnani, dan Dr. Eng Pramujo Widiatmoko, MT. Juga representasi guru besar, Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS, yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasinya. Kemudian Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran yang sekaligus sekarang menjadi Ketua dan Sekretaris Sidang, Dr. Gemilang Lara Utama Saripudin, SPT MIL, yang juga sebagai Sekretaris Sidang, atas dukungan dan motivasi. Kepada Yayasan Al-Ghifari beserta jajarannya, Ketua Pembina Perintis Pendiri Bapak Dr. Salih Iskandar, MM, Wakil Ketua Pembina Bapak Dr. Gunawan Undang, MSI, Ketua Pengurus Bapak Dr. Tom Maskun, SPD MPD, juga Rektor Universitas Al-Ghifari beserta jajarannya. Di sini hadir semua wakil rektor dari 1, 2, 3 beserta dekan, ya hampir seluruh dekan datang, alhamdulillah. Kayaknya tutup ya Al-Ghifari, pimpinannya di sini semua. Dan yang tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua almarhum Dr. Ading Suwardi yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat awal Covid, dan Ibu almarhumah Tati Resmiati yang juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 bulan yang lalu. Dan tak lupa juga kepada kedua mertua yang keduanya sudah almarhum, Pak Sunyoto dengan almarhumah Sri Utami. Saya ucapkan terima kasih kepada suami Kak Abdirama Agrarevo yang telah menjadi imam kami selama 31 tahun dengan memberikan kesempatan, waktu, ruang, dan uang sehingga saya bisa berdiri di sini. Juga anak-anak Imania Tami, Sabrina, Utari, Intan, Pramaswari, Aini, yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat. Mungkin hari ini juga pada hadir menantu dan cucu. Hanya mungkin anak yang keempat sedang mengikuti Prabu sebagai mahasiswa baru Unpad, jadi hari ini tidak hadir. Paman, bibi, kakak, adik-adik semua, ini banyak yang dari luar kota, alhamdulillah hari ini bisa hadir. Rekan-rekan dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Al-Ghifari, Direktur, ada Direktur KME Bapak Dr. Dadan, terima kasih sudah hadir. Ini beliau dari pihak KHTEK. Dan rekan-rekan dari tim Finder, alhamdulillah pada datang. Di Finder saya bergabung dengan berbagai disiplin ilmu dan generasi, mulai generasi baby boomer sampai Gen Z, ada di Finder. Walaupun dengan berbagai perbedaan, tapi kekeluargaan bisa terjalin dengan baik. Kami bisa berdiskusi, saling support dan saling curhat, mulai dari masalah tekanan darah naik, kolesterol naik,
sampai krisis percaya diri untuk bisa menyelesaikan studi. Diskusi pun kadang-kadang dilakukan pada saat makan siang, juga di sela-sela mengantri makan siang dan mengantri cuci piring. Dan kepada generasi milenial dan Gen Z, terima kasih sudah membantu dari mulai merancang alat, pengambilan sampel, menganalisis sampel, dan mengolah data. Kepada rekan-rekan yang sedang menyelesaikan studi, tetap semangat, tidak meragukan kemampuan diri sendiri, dan ikuti arahan dari promotor yang sudah expert di bidangnya. Juga kepada rekan-rekan yang dari program Doktor Ilmu Lingkungan, khususnya angkatan 2018. Dan seluruh pihak yang mungkin terlewatkan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan hal yang berkesan selama penelitian di Finder. Ini arahan bimbingan dari Prof. Imanu Joni, bahwa yang pertama, tingkat pendidikan kadang-kadang tidak seiring dengan intelektualitas. Ciri orang intelek adalah beretika, menerima perubahan, dan menerima perbedaan. Yang kedua, lakukan penelitian dengan yakin dan jujur. Apabila ada fenomena yang berbeda dengan teori, bisa jadi disitulah letak kebaruannya atau novelty-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk Saudari Dr. Dedeh Rosmaniar Sofia. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih pada tim promotor dan juga tim pembahas serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilahkan Saudara Dr. Dedeh Rosmaniar Sofia didampingin keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari para pembahas dan juga promotor, lalu mengambil gambar. Setelah itu dilanjutkan oleh para hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.